Nunggu si Abai anjir kalau yang ceri. Oke guys, kembali lagi bersama saya Mr. Irfa XXXX ya. XXXX penuh dengan tanda tanya. Pada pembelajaran kedua hari ini ya, Bapak akan mulai dari Asia, Asia, Asia. Iya, guys, kembali lagi belajar bahasa Indonesia dengan Bapak ya. Pada pertemuan kali ini akan ada beberapa hal yang dibahas, jadi tolong kalian perhatikan dan jangan lupa di pagi hari kalian harus sarapan dulu ya, harus mendahulukan sarapan daripada mendahulukan harapan. Oke guys, tanpa berlama-lama kita lihat ya pada tampilan di video kalian bahwa di sini ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ya. Ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ya, ini merupakan layoutnya, garis besarnya. Pada bagian pertama yang Bapak blok ini merupakan bagian kepala surat. Nah, ini bagian kepala surat. Nah, bagian kepala surat itu terdiri dari tempat dan tanggal pembuatan surat, ada hal dan lampiran, alamat yang dituju. Nah, alamat yang dituju ini nama perusahaan atau instansi yang akan kalian lamar gitu. Terus ada salam pembuka. Nah, ini merupakan bagian dari kepala surat. Selanjutnya ada bagian isi. Ya, bagian isi. Nah, pada bagian isi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama dasar melamar. Apa itu dasar melamar? Dasar melamar merupakan latar belakang kalian membuat surat lamaran tersebut. Nah, ini di dasar melamar. Identitas pelamar ini wajib diisi dengan sejujur-jujurnya. Ya, diisi nanti nama kalian, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir dan lain sebagainya. Juga di identitas pelamar ini terdapat lampiran. Nah, yang terakhir ini merupakan kalimat penutup. Kalimat penutup ini merupakan penegasan kalian terhadap perusahaan untuk meyakinkan perusahaan atau instansi yang akan kalian lamar itu agar kalian diterima. Jadi harus dibuat sebaik-baiknya. Ingat, kalau Bapak buat contoh ini dengan diketik ya, tapi ketika kalian nanti membuat surat lamaran itu harus ditulis tangan. Oke? Paham sampai sini? Awas kalau nggak paham. Oh iya, nanti file ini Bapak akan kasih juga ke kalian. Silakan kalian lihat di bagian akhir video ini, nanti ada link untuk mendownload materi ini. Oke? Nah, yang terakhir di sini ada bagian penutup. Cepet ya, kalau menjelaskan mah cepet. Nah, di bagian penutup ini ada salam penutup, wajib ditandatangan kemudian nama kalian. Kalau tidak dibubuhi tanda tangan, itu surat lamaran kalian itu tidak lengkap, maka cacat surat lamarannya. Otomatis kalian tidak akan diterima. Kenapa? Karena surat lamaran pekerjaan itu merupakan tes awal kalian bekerja. Kalau kalian tidak membubuhkan tanda tangan, berarti kalian itu sudah tidak teliti. Ya, ketika kalian sudah tidak teliti membuat surat lamaran pekerjaan, bagaimana kalau nanti kalian bekerja? Mungkin akan lebih kacau daripada ini. Gitu. Guys, paham? Ya, kita lanjut. Nah, ini merupakan contoh dari surat lamaran pekerjaan. Perhatikan. Pada bagian kanan atas apa Pak Bay? Itu enggak mesti dulu. Pada bagian kanan atas di sini ada titi mangsa. Titi mangsa, ya, titi mangsa itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Awas, ditulisnya di bagian kanan atas, pojok kanan atas. Jadi pertama kalian nulis itu adalah titi mangsa. Di pojok kanan atas. Nah, Bapak besarkan. Tulis seperti ini. Ciamis 22 Juli 2020 atau Pangandaran. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, gitu. Nah, di bagian bawahnya ini di enter cuman 1 kali. Ada hal dan lampiran. Padahal, bukan padahal ya. Di bagian hal, bukan padahal. Di bagian hal kalian tulis lamaran pekerjaan karena ini merupakan contoh surat lamaran pekerjaan yang akan kalian buat. Tulis lamaran pekerjaan. Nah, untuk di bagian lampiran ini kalian tulis 1 berkas. Kenapa 1 berkas? Karena ada beberapa dokumen yang kalian lampirkan. Tapi kalau dokumennya cuma 1 yang kalian lampirkannya, ini jangan ditulis 1 berkas. Kalau dokumennya cuma 1, kalian tulis aja 1 lembar umpama. Ya, tapi karena
surat lamaran itu pasti membutuhkan banyak dokumen yang dilampirkan sebagai pelengkap kalian untuk mendapatkan pekerjaan, maka tulis saja di sininya 1 berkas. Oke guys. Nah, dari hal lampiran ke bawah itu dilewat 2 baris, atau kalau diketik itu di enter 2 kali. Tuliskan di sini alamat tujuan. Jadi tujuan kalian, instansi kalian yang akan kalian lamar, atau perusahaan yang akan kalian lamar, tuliskan di sini. Perhatikan, ini penting nih. Nah, di bagian alamat yang dituju, di sini ada kepada warna merah dan ada YTH warna hijau. Ini harus jadi perhatian kalian, oke? Ya. Kecilin dikit. Set. Kepada, kalau kalian mau menggunakan kepada, ya, kalau mau menggunakan kepada, itu tidak usah menggunakan YTH. Jadi langsung kepada pimpinan PT apa gitu. Dimana langsung tulis seperti ini. Tapi kalau kalian mau membuat surat lamaran atau alamat yang ditujunya mau pakai YTH, maka jangan pakai kepada. Nah, YTH-nya ditulis di depan seperti ini. Ditulis di depan YTH-nya. Jangan di atas kayak gini, tapi harus di depan. Oke? Nah, YTH pimpinan PT apa di jalan mana? Nah, nama kotanya ini harus di bawah. Itu. Paham ya? Selanjutnya. Nah, kalian perhatikan. Di lewat 1 baris kalian gunakan dengan hormat. Seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin, gunakan salam pembukanya itu dengan hormat. Jangan menggunakan assalamualaikum, karena kalau assalamualaikum itu sudah spesifik untuk orang Islam. Nah, gunakan dengan hormat. Ini pakai koma belakangnya ya. Gunakan dengan hormat. Nah, terus ini pada bagian ini merupakan dasar kalian melamar. Yang kalian yang Bapak jadikan contoh, ini merupakan surat lamaran yang berdasarkan dari iklan lowongan pekerjaan. Karena nanti kalian akan belajar membuat surat lamaran itu berdasarkan iklan yang ada di lowongan pekerjaan. Kenapa berdasarkan iklan yang ada di iklan lowongan pekerjaan yang ada di koran gitu? Karena cara yang paling mudah untuk kalian mendapatkan atau mencari tahu di mana yang membutuhkan pekerjaan itu melalui koran. Berbeda nanti ketika kalian mau melamar pekerjaan, tapi berdasarkan informasi yang kalian peroleh dari kakak, dari saudara, atau dari tetangga, maka surat lamaran pekerjaannya tidak seperti ini, ya. Nah, coba dilihat di sini. Berdasarkan iklan yang dimuat di koran Pikiran Rakyat tanggal 20 Juli 2020, bahwa perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan staf kantor, ahli kejiwaan, cleaning service, security, dan tukang kebun. Nah, di iklan lowongan pekerjaan itu kan jenis-jenis pekerjaan yang ditawarkannya banyak. Maka tulis aja dulu semua. Gitu. Selanjutnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kalian berarti ya. Kalian yang bertanda tangan di bawah ini. Nama. Perhatikan nama. Di enter 1 baris. N-nya ini harus huruf kecil. Karena aturannya seperti itu. Jangan menggunakan huruf kapital. Dan titik 2-nya dibuat lurus. Nama. Tuliskan nama kalian kalau ada gelar lengkap dengan gelarnya. Tempat koma tanggal lahir. T-nya kecil. Untuk alamat A-nya juga kecil. Untuk pendidikan terakhir P-nya juga kecil. Pendidikan terakhir kalau kalian SMA tuliskan SMA. Nah, ini merupakan bagian identitas. Gitu. Nah, di sini setelah menuliskan identitas, kalian lanjutkan dengan ini mengajukan permohonan diterima sebagai ini agak kepenegasan agar si perusahaan atau instansi yang kalian lamar itu mau melamar kalian, mau menerima kalian. Nah, maka di sini harus menggunakan kata-kata yang setidaknya meyakinkan penerima kerja agar menerima kalian. Contoh, dengan ini mengajukan permohonan agar diterima sebagai ahli kejiwaan. Nah, kenapa milih ahli kejiwaan? Nah, tadi kan ada ini. Ada lamaran. Maaf. Nah, kenapa ini ahli kejiwaan? Karena di iklan lowongan pekerjaan tadi itu ada bagian ahli kejiwaan. Nah, ahli kejiwaan itu sesuai dengan pendidikan S1 kalian, psikolog. Maka si pelamar ini memilih pekerjaan sebagai ahli kejiwaan di perusahaan tersebut. Selanjutnya bersama ini saya lampirkan pula. Nah, ini berkas-berkas yang harus dilampirkan. Nah, berkas-berkas yang harus dilampirkan ini harus berkas yang menunjang. Gitu, harus berkas yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang kalian pilih. Contoh, di sini kan memilihnya ahli kejiwaan. Nah, maka
Yang pertama yang harus dilampirkan adalah fotokopi ijazah S1. Ijazah S1-nya itu adalah ijazah yang sesuai dengan yang disebutkan di pendidikan terakhir. Jangan di pendidikan terakhir SMA tapi fotokopi ijazahnya S1 yang dilampirkannya. Jangan seperti itu, harus sesuai. Fotokopi KTP penting, daftar riwayat hidup, dan surat keterangan kelakuan baik. Nah, 4 poin ini ya, 4 poin ini merupakan 4 poin penting yang harus selalu ada dalam lampiran surat lamaran pekerjaan. Kenapa? Karena yang pertama, fotokopi ijazah S1 itu sebagai bukti kalau kalian berpendidikan. Yang kedua, fotokopi KTP sebagai bukti di mana alamat kalian. Sini. Yang ketiga, daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini penting. Kenapa? Karena bisa menjadi salah satu faktor penentu kalian diterima atau tidak. Karena di di keterangan di daftar riwayat hidup itu masa lalu kalian dijelaskan. Apakah kalian pernah kerja di bidang tersebut atau pernah bekerja sebelumnya atau tidak? Karena kan beda antara orang yang pernah bekerja dengan orang yang baru bekerja, itu nanti perusahaan akan memperlakukan pola penggajian yang berbeda. Dan yang terakhir itu pas foto, surat keterangan kelakuan baik. Ini salah satu bukti bahwa kalian tidak pernah terjerat kasus hukum. Ya, tidak pernah penjara atau tidak pernah masuk ke pengadilan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pas foto ini opsional. Kenapa opsional? Karena pas foto terakhir ini hanya sebagai pelengkap bahwa kalian tuh benar seorang manusia gitu ya. Ada fotonya saja gitu. Dan hanya untuk memberikan untuk memperlihatkan foto kalian aja gitu. Gak usah dicantik-cantik ya, kalau di sini berbeda. Kalau dengan formasi calon sekretaris dan lain-lain itu harus diedit secantik mungkin. Diedit ya, mau diedit secara manual atau diedit secara mesin gitu, menggunakan komputer. Kalau diedit secara manual biayanya mahal ya, harus ke salon. Nah, ini bagian terakhir merupakan kalimat penutup yang juga penegasan atas segala perhatian Bapak. Nah, di sini kenapa yang digunakannya Bapak, nggak Ibu atau nggak saudara? Ya, karena kan kita nggak tahu pimpinan perusahaannya laki-laki, perempuan, atau siapa tahu waria gitu kan. Maka tulis aja di sininya Bapak, karena lebih umum. Rata-rata pimpinan perusahaan itu ya bapak-bapak, seperti itu. Nah, di bagian terakhir ini salam penutup, ditanda tangan dan nama jelas. Oke, paham sampai sini? Ya, seperti biasa. Ketika kalian sudah paham sampai ini identitas dan daftar riwayat hidup, ya bisa kalian nanti lihat saja di file ini yang akan kalian download. Linknya nanti ada di bagian akhir. Seperti itu. Nah, seperti biasa, ketika kalian punya pertanyaan tentang hal ini, silakan kalian bubuhkan komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe dulu, di like dulu. Kenapa? Karena biar ada pemberitahuan ketika Bapak balas komen, ya, balas pertanyaan kalian gitu. Juga ketika ada materi-materi baru ataupun tentang pemahaman-pemahaman yang lain di luar konteks pembelajaran, kalian akan ketahui langsung karena nanti ada notifikasi. Jangan lupa loncengnya dinyalakan gitu guys. Oke, kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang ini, silakan kalian bubuhkan komen. Tapi mohon maaf kalau seumpamanya Bapak nggak balas semua komen gitu, karena komen-komen yang masuk banyak banget ya. Bapak balas beberapa komen yang agak berbeda gitu. Kalau kalian yang mencantumkan pertanyaan yang sama dengan teman kalian, maka itu jawabannya sudah ada gitu, tinggal kalian lihat aja. Oke guys, mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan kemampuan yang lebih kepada kalian, yang nantinya tentunya akan berguna ketika kalian sudah lulus SMA mau bekerja atau setelah lulus kuliah mau bekerja. Ya, jangan lupa download file ini. Ini bisa disimpan buat nanti kalau semuanya kalian sudah lulus SMA atau lulus kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.